Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempraktikkan bimbingan sholat duduk yang diperankan oleh Saya Muhammad Rajik Padilla Amali sebagai pasien pertama dan berperan sebagai Pak Baim. Saya Putri Patricia sebagai pendamping pertama berperan sebagai istri dari Pak Baim. Saya Nirma Sutyandayani sebagai warois yang kedua. Saya Rahayu sebagai warois yang ketiga. Saya Rahmasari sebagai warois pertama. Saya Nadifa Bazrin sebagai pasien kedua yang bernama Ibu Sri. Saya Raina Siti Robiah sebagai pendamping 2 berperan sebagai anak dari Ibu Sri. Saya Rahma Ivelia sebagai editor dan kameramen. Selamat menyaksikan. Di dalam sebuah rumah sakit yang bernama Harapan Cinta, terdapat 2 orang pasien yang harus dibimbing untuk sholat fardu dalam keadaan duduk. Berikut deskripsi kedua pasien tersebut. Pasien 1 bernama Bapak Baim, berusia 28 tahun. Ia mengalami kecelakaan saat sedang bermain bola sehingga kakinya mengalami patah tulang. Akibatnya, Pak Baim tidak mampu untuk sholat dalam keadaan berdiri. Selain itu, Pak Baim juga sedang mengalami nyeri perut, maka akan dibimbing melaksanakan sholat dengan posisi duduk terlentang dengan semampunya. Pasien kedua bernama Ibu Sri, berusia 50 tahun. Ia menginjak pecahan kaca dan lukanya cukup dalam sehingga harus dijahit. Karena jahitan lukanya masih baru, maka Ibu Sri akan dibimbing melaksanakan sholat duduk di kursi roda, dan karena pasien masih mampu melaksanakan sholat seperti biasanya, maka pasien melakukan sholat zuhur 4 rakaat penuh. Bu, tadi tuh kan pas ibu keluar beli makan, ada yang bimbing tayamum, katanya dari warois. Nah sekarang alhamdulillah bapak itu udah bisa sholat, tapi bingung mau sholat juga, kaki bapak sakit gak bisa berdiri, jadi harus gimana? Iya sih Pak, Ibu juga bingung harus gimana. Tapi Bapak jangan khawatir, katanya di sini ada warois yang akan membimbing Bapak sholat. Jadi kita tunggu saja ya Pak waroisnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Ibu, kami dari warois. Selamat siang, silakan masuk Pak. Teteh pun teh. Selamat siang Ibu, Bapak. Kami dari warois. Apakah benar ini ruangan pasien atas nama Bapak Baim? Selamat siang Teh. Iya benar, ini dengan pasien bernama Bapak Baim. Oke. Bapak Baim gimana keadaannya? Apakah sudah mendingan? Alhamdulillah teh, cuman ya ini kalau tadi tuh mau sholat cuman gak bisa berdiri gitu. Seperti itu. Ini Bapak Baim kecelakaan saat bermain bola Teh, sampai kakinya patah. Nah, kakinya sudah mendingan, cuma belum bisa sholat berdiri. Mohon bantuannya Teh. Oh, seperti itu, Bu. Tidak perlu khawatir ya, Bapak, Ibu, karena Allah telah memberikan kita keringanan atau rukhsah apabila kita tidak mampu untuk melaksanakan sholat seperti biasanya. Nah, apakah Bapak Baim siap atau bisa untuk sholat duduk? Insya Allah nih. Apa saja Teh syarat yang harus dipersiapkan? Nah, untuk syaratnya Ibu Bapak, sebelumnya tadi udah ada yang membimbing untuk pelaksanaan tayamum kan? Nah, setelah itu apakah tempat dan baju yang dipakai dalam keadaan bersih? Oh, sudah Teh. Sebelumnya tadi sudah saya gantikan terlebih dahulu. Nah, menurut saya ini pakaiannya sudah bersih kok. Oh, baik. Kalau syarat yang pertama telah dilaksanakan, yakni dalam keadaan suci dan bersih. Selanjutnya ada tata cara yang akan dibimbing oleh rekan saya.
Baik, Ibu Bapak, untuk tata cara pelaksanaan sholat duduk ini sama seperti sholat berdiri ya, hanya saja ada perbedaan dalam gerakannya. Kalau boleh tahu perbedaan sholat berdiri sama sholat duduk apa nih? Nah, untuk perbedaannya sendiri terletak di posisi ruku dan posisi sujud. Ketika posisi ruku, Bapak cukup menundukkan kepala saja. Untuk posisi sujud, Bapak membungkuk lebih rendah dari posisi ruku. Tapi ini bapak itu lagi sakit ini, jadi apa perut gak bisa ngebungkuk terlalu itu, gimana nih solusinya? Tidak apa-apa Pak, jika Bapak tidak mampu untuk membungkuk lebih rendah, Bapak cukup menundukkan kepala saja. Jangan terlalu dipaksakan, semampunya Bapak saja ya. Oke, baik nih. Baik, untuk pelaksanaan sholat duduknya akan dibimbing oleh rekan saya. Baiklah Bapak, karena Bapak sudah mendengarkan penjelasan dari rekan saya mengenai sholat duduk, sepertinya Bapak mungkin sudah siap untuk melaksanakan sholat duduk. Nah, untuk posisi arah kiblatnya, karena Bapak sudah menghadap kiblat, jadi Bapak tidak perlu berpindah posisi ya Pak. Oh, ini tuh udah arah kiblat. Iya, betul, sudah arah kiblat. Nah, untuk bacaan niat sholatnya, biasanya Bapak dilafalkan atau niat di dalam hati Bapak? Bapak biasanya di dalam hati nih, ya, sesuai ajaran guru-guru bapak dulu. Baik, Bapak bisa melaksanakan sholatnya dengan melafalkan niatnya di dalam hati. Oh iya, untuk sholatnya kan ada berbagai jenis, ada jamak, ada qashar, dan ada sholat biasa. Nah, Bapak mau melaksanakan sholat jamak, qashar, atau sholat biasa Bapak? Kayaknya biasa deh, soalnya bapak belum tahu itu qashar digimanain, jamak digimanain. Ya, baik Bapak bisa melaksanakan sholat dengan menggunakan sholat yang biasa ya Pak. Tapi neng bapak itu takut lupa ya gerakan-gerakannya, jadi mohon bimbingannya nih. Baik Bapak, untuk gerakan sholatnya Bapak tidak perlu khawatir. Insya Allah nanti saya akan membimbing Bapak dari belakang ya untuk gerakan sholatnya. Namun ketika saya sedang membimbing Bapak untuk gerakan sholatnya, nanti Bapak jangan merespon saya ya. Nanti takutnya sholatnya nggak sah. Oh iya, baik. Ya. Boleh Ibu? Iya. Sok mangga deh. Silakan Bapak untuk melaksanakan sholatnya. Duduknya senyaman mungkin saja ya Pak. Ya, neng. Ya. Baik, sudah nyaman Mulai Bapak saja. duduknya? Ya, silakan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini sudah selesai. Alhamdulillah, karena Bapak sudah selesai melaksanakan sholat. Sekarang Bapak bisa mengucap hamdalah dan berdoa seperti biasa Bapak selesai sholat. Sudah selesai, Alhamdulillah, karena Bapak sudah selesai melaksanakan sholat. Sekarang Bapak bisa beristirahat kembali. Semoga lekas sembuh ya Bapak. Amin. Sudah, Neng? Alhamdulillah sudah Ibu. Oh iya, untuk nanti yang ini mau Enggak. Nah ya, karena Bapak Ibu karena sudah melaksanakan sholat, kami pamit ya Ibu. Iya, terima kasih ya Neng atas bimbingannya. Sama-sama Ibu. Kami pamit ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Selamat siang Ibu, apakah benar ini ruangan atas nama Ibu Sri? Ya benar teh. Oh iya, Ibu Sri gimana kabarnya? Alhamdulillah Neng, paling ini kakinya masih agak sakit karena baru habis dijahit. Ibu saya telapak kakinya masih sakit karena baru saja selesai dijahit.
dan belum bisa untuk banyak bergerak apalagi berdiri. Oh iya, sebelumnya perkenalan ya, kami dari Warois yang akan memandu atau membimbing dalam ibadah pasien-pasien yang ada di rumah sakit ini. Karena sekarang sudah memasuki waktu sholat zuhur, di sini kita akan membantu ibu untuk pelaksanaan sholat zuhur. Apakah ibu sudah bisa sholat secara berdiri? Sepertinya belum bisa Neng, masih sakit. Oh, belum bisa ya Bu. Tenang saja ya Ibu, Teteh. Karena ada rukhsah apabila kita tidak bisa melaksanakan sholat seperti biasanya, yakni dengan sholat duduk. Alhamdulillah tadi Ibu sudah dibimbing oleh Warois sebelumnya untuk melaksanakan tayamum. Jadi Ibu sudah dalam keadaan suci. Oh iya. Selanjutnya untuk pakaian dan tempat, apakah sudah bersih Ibu? Sudah Neng. Lalu untuk selanjutnya, apakah Ibu membawa mukena? Tadi karena terburu-buru jadi lupa untuk membawanya. Oh iya, tidak perlu khawatir ya Teh Ibu, karena di rumah sakit ini telah disediakan mukena atau alat ibadah untuk peribadatan para pasien. Nah, selanjutnya mengenai tata cara akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik Neng. Baik Ibu, sebelumnya apakah sudah pernah melaksanakan sholat duduk? Pernah Neng? Oh, belum pernah ya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai tata cara sholat duduk ya Ibu. Nah, tata cara sholat duduk ini sama seperti sholat berdiri, hanya saja ada perbedaan dalam gerakannya. Nah, perbedaannya itu ada di posisi ruku dan posisi sujud. Nah, ketika posisi ruku, tangan Ibu diletakkan di atas paha, kemudian jari jemarinya dirapatkan, dan kemudian Ibu membungkuk sedikit ya. Ini Ya, seperti itu. Kemudian untuk posisi sujud, Ibu diusahakan lebih membungkuknya lebih rendah ya Ibu. Nah ya, nah semampunya Ibu saja ya. Ya, Seperti itu. Apakah Ibu bisa memahami? bisa insya Allah. Nah baik, untuk pelaksanaannya mungkin akan dibimbing oleh rekan saya ya. Baik Neng. Baik Ibu, karena Ibu sudah mendengarkan penjelasan mengenai sholat duduk dari rekan saya tadi ya, mungkin Ibu sudah mengerti juga bagaimana tata cara sholat duduk. Ya. Untuk sekarang mau saya pakaikan mukenanya Ibu. Maaf Neng, sebelumnya apakah saya teh udah menghadap kiblat? Oh, untuk arahnya Ibu sudah menghadap kiblat Ibu, Oh, iya. jadi Ibu tidak perlu untuk berpindah posisi lagi. Untuk niatnya Ibu biasanya di dalam hati atau dilafalkan Ibu? Dalam hati Neng. Ya, Ibu bisa menggunakan niat dengan membacakannya di dalam hati ya Bu ya. Untuk sekarang mau saya bantu. Saya sendiri aja bisa. Nah, Ibu sudah memakai mukena, sudah siap Ibu untuk melaksanakan sholat. Tapi Neng boleh saya minta bimbingan kayak dari pinggir gitu? Oh iya, Ibu Iya, takut takut lupa. saya lupa karena sholat duduk gitu Neng bisa pabaliur. Oh iya. Nah, tapi ketika saya membimbing sholat, Ibu jangan merespon saya ya Bu, takutnya nanti sholatnya tidak sah. Baik. Ya baik. Boleh saya ikut, Teteh? Silakan Ibu duduk senyaman mungkin. Silakan untuk sholat. Sudah selesai Ibu? Alhamdulillah Ibu sudah melaksanakan sholat. Untuk selanjutnya silakan Ibu untuk berdoa seperti yang biasa Ibu lakukan setelah sholat ya Bu. Sudah selesai Ibu? Alhamdulillah, karena Ibu sudah selesai melaksanakan sholat. Untuk selanjutnya Ibu bisa beristirahat kembali. Semoga lekas sembuh ya Ibu. Oh iya, untuk nanti ada bimbingan juga, bimbingan doa dari Warois yang lainnya. Baik Neng. Mau saya bantu? Nah Ibu, karena sudah selesai melaksanakan sholatnya,
Sekarang ibu bisa beristirahat kembali ya ibu. Semoga lekas sembuh. Kami pamit ya bu. Alhamdulillah, makasih ya Neng atas bimbingannya. Terima kasih teh. Ibu sama-sama. Kalau ada perlu apa-apa boleh panggil kami ya ibu. Iya. Terima kasih ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Istri dari Pak Baim. Totalitas. Selamat Mbak. Belum buat. Tapi enggak ini buatan itu tuh obat wae. Kemudian untuk ya aku ketawa. Kenapa kamu ragu? Apa lah Ibu untuk nanti ya. 1, 2, 3 action. Sami Allah liman hamidah. Allah. Salah.